بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا به وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعل أنفسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كلها وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا نصر من الله وفتح قريب اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم بالدارين آمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعون من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر الحديث فأتأمل ذلك. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda arbaun 4 perkara man kunna fi siapa orang yang 4 perkara ini ada padanya kana munafikan khalisan maka ada orang tersebut orang yang munafik murni munafik pasti munafik. 4 perkara ada pada seseorang maka orang tersebut pasti orang munafik. Wa man kana fi khaslah minhunna kana fi khaslah minan nifaq. Kalau hanya ada salah satunya atau sebagiannya pada seseorang maka ada perangai, ada sedikit sifat nifak di dalam dirinya hatta yada'aha sehingga ia meninggalkannya. Kalau 4-4-nya murni pasti munafik. Tapi kalau ada sebagiannya 1 atau 2 maka ada kenifakan di dalam hatinya, di dalam kehidupannya sampai ia membuangnya. Ketika terbuang maka dia enggak memiliki sifat nifak. Kalau ada 4-4-nya munafik. Apa 4 itu? Yang pertama idza haddatsa kadzaba. Jika berbicara bohong. Kita diperintahkan dan diajarkan untuk jujur. Jujur dalam berkata, jujur di dalam beramal. Menghindari kebohongan, kedustaan. Baik itu di dalam ucapan ataupun beramal. Akan tetapi musuh Allah tidak akan membiarkan kita jujur.
Sehingga kebohongan menjadi hiasan, menjadi keindahan dalam omongan. Jadi kalau ngobrol, omong-omongan, gak bohong itu seperti ada yang kurang. Ibarat makanan sepo, tawar, gak ada sedep-sedepnya. Lah siapa yang membuat? Setan. Musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kebohongan itu bukan hal yang kecil, tapi terlihat hal biasa. Bayangkan, Allah menganggap tidak beriman orang yang berbohong. Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang menentukan dan menilai apapun, menyatakan yang berbohong itu bukan orang yang beriman. Innama yaftaril kadziba alladziina la yu'minuna bi ayatillah. Yang melakukan kebohongan itu bukan orang-orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan keagungan Allah, kebesaran Allah. Nabi pun, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan orang yang beriman itu nggak bohong, walaupun ia melakukan dosa-dosa, melakukan dosa A, melakukan dosa B, tapi yang pasti orang beriman nggak bohong. Nabi menyatakan orang beriman itu terkadang mencuri, tapi bohong, katanya Nabi enggak. Wal mu'min la yakdzib. Berarti kebohongan itu bukan hal yang kecil, bukan hal biasa, tapi meniadakan keimanan sesuai dengan nas Al-Quran dan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita sadar kebohongan itu nggak akan mungkin berhenti dengan di tempat itu atau keadaan itu. Kita akan pasti ngulangi dan ngulanginya. Nah, akan pasti itu ngulangi dan ngulangi. Sehingga dijadikan sifatnya orang munafik, bukan sifatnya orang beriman. Berarti sifatnya siapa? Sifatnya orang yang tidak beriman. Siapa orang yang tidak beriman? Adalah orang munafik. Orang munafik adalah orang-orang yang tidak beriman. Dijadikan sifatnya mereka. Artinya apa? Kebohongan itu sudah hal yang biasa untuk mereka. Bukan hal yang menakutkan, mengerikan, tapi hal yang indah, nikmat untuk mereka, untuk orang-orang munafik. Nah, tapi untuk orang beriman tidak. Nah, itu yang pertama. Orang yang munafik itu kalau ngomong bohong. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji ingkar. Kita boleh berjanji, tapi kita harus memenuhinya, menjalankan sesuai janji. Sehingga kalau kita merasa tidak mampu, jangan coba-coba berjanji. Merasa nggak mampu berjanji,
apalagi yakin nggak mampu berjanji, jangan. Saya kan kepingin mau nyoba, barangkali. Ya. Itu bukan untuk coba-cobaan. Ya. Kalau mau coba-cobaan, pisau coba. Tajam apa enggak coba. Saya mau nyoba tajam apa enggak, gorok lehernya sendiri. Saya mau nyoba tajam apa enggak, gorok lehernya sendiri. Ya. Jangan gorok lehernya orang atau yang jualan, enggak, goroknya. Saya mau nyoba tajam apa enggak, nah, itu enggak apa-apa. Tapi kalau janji jangan buat untuk coba-cobaan. Kita tahu keadaan, misal ya, kita ini janji mau ngasih orang 1 juta, janji mau ngasih orang 1 juta. Lah kita tahu keadaan kita, pekerjaan kita, penghasilan kita, ya, dan yang lain sebagainya. Apalagi kita janjinya itu dalam 1 bulan ke depan. Lah sedangkan kita tahu selama setahun 2 tahun penghasilan kita itu dapat hilang, dapat habis. Kemudian janji 1 bulan akan ngasih 1 juta. Padahal dia tahu, dia sadar. Nanti tanya, kok ini apa sih janji? Iso tahu nggak? Yo, kan nyoba BE mudah-mudahan iso. Jangan. Niat aja, jangan janji. Beda lah ya janji dengan niat. Janji itu sudah terucap. Ya, kalau niat masih di dalam hati, niat aja tidak apa-apa. Kalau janji jangan. Nah, jadi boleh berjanji kalau kita merasa bisa melakukan. Kalau nggak merasa yakin melakukan atau apalagi yakin nggak bisa, jangan janji. Niat aja sudah. Nah, karena apa? Niat kamu dapat pahala, tapi kalau janji kamu nggak melakukannya, apalagi ya, janji sudah niat mengingkarinya, janji sudah niat mengingkarinya, tambah. Makanya kalau masih ingat pembahasan di dalam kitab Taqriratus Sadidah tentang bab nazar, ya, dianjurkan untuk nazar apa? Ketika kita sudah berada di depan masjid. Khawatir apa? Khawatir kita lupa atau khawatir kita nggak ke masjid. Nah, kalau sudah di depan masjid, wis depan mata wisan ibaratnya. Nah, baru nazar. Saya nazar iktikaf di masjid ini. Masuk, kemudian niat iktikaf yang dinazari. Nah, itu kan apa? Kekhawatiran, rasa takut. Akan apa? Ingkar janji. Karena janji itu seperti hutang yang seharusnya dilunasi, ya, ditepati. Lah orang munafik enggak, ngobrol janji, ya, tapi tidak ada janjinya yang ditepati. Karena dari janji dia sudah janjinya tadi itu hanya simbolis untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang baik, orang yang hebat dan lain-lain sebagainya. Padahal dalam hatinya itu semuanya hanya gombal, nggak akan dia jalankan. Itu yang pertama. Yang kedua, sifatnya orang munafik kalau janji dusta. Wa idza ahada ghadara. Kalau sudah berjanji, ghadara, ngilang. Ngilang. Ada riwayat yang lain bukan wa idza ahada ghadara, atau ada wa idza ahada ghadara, tapi yang di dalam riwayat yang 3, ya, riwayat 3 itu idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Dikasih amanat dia berkhianat. Ini wa idza ahada, berjanji. Ya, jika janji kepada dirinya tapi ghadara, dia mengabaikan. Wa idza khasama fajara. Kalau dia bermusuhan, ya, sangat keji dalam bermusuhannya. Dendam, tidak mau memaafkan,
dan yang lain sebagainya. Empat ini sifatnya orang munafik. Empat-empatnya ada, pasti munafik. Salah satunya atau dua ada sifat nifak. Ya, dia akan terbebas kalau dia tinggalkan. Kalau ada padanya masih dia dikatakan orang yang munafik. Fata'amal al-hadis fata'amal dzalik. Wa qala Ali bin Abi Thalib karama wajha man amala nas falam yadlimhum wa haddatsana nas falam yakdzibhum wa wa'adahum falam yukhlifhum fa huwa biman kamulat lahum muru'atuh wa dhaharat adalatu wa wajabat ukhuwatuh. Katanya Imam Ali bin Abi Thalib, siapa orang yang bermuamalah kepada orang dan dia tidak menzaliminya, menjuali orang, tidak menzalimi dalam menjualinya, membeli kepada orang, tidak menipu penjualnya, atau kongsi bekerja sama dengan orang, tidak menipu, tidak mengkhianati dan semisalnya. Intinya ketika dia bermuamalah kepada orang tidak menzaliminya. Dia bijaksana di dalam menjalankan muamalahnya. Wa haddatsana ngobrol sama orang tapi nggak pernah membohongi mereka. Dia jujur. Menyampaikan yang real, yang nyata saja, nggak bohong. Wa Adam berjanji kepada mereka dan dia tidak mengingkarinya. Nah, ini katanya Imam Ali, orang yang melakukan 3 perkara ini orang yang sempurna, menjaga harga dirinya, dan nampak keadilan dalam dirinya. Wa wajabat ukhuwatuh, ini orang yang pantas, yang layak untuk apa? Dijadikan saudara, dijadikan bestie, sahabat. Kenapa? Sifat-sifat yang mulia. Kalau kita kerja dengan dia atau dia kerja sama kita, dia nggak zalimi, omongannya jujur. Kemudian kalau janji nggak mengingkari, selalu menepati. Sifat yang sempurna, sudah layak nih untuk kita jadikan bestie, teman. Wa qad warada haditsan marfu'an fahris ala dzalik, maka jagalah selalu hal itu, fa inna hunak majal ahlul aql wal muru'ah wala dina liman la muru'alah. Ini adalah kesempatan bahwa orang yang kamu jadikan orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang berwibawa itu yang pantas memang untuk dijadikan teman, sahabat, tempat untuk curhat, sharing dan yang lain sebagainya. Karena apa? Karena ia memiliki kesempurnaan dalam keagamaan. Karena kalau hilang nggak sempurna. Sebagaimana dikatakan waladina liman la muru'atalah. Tidak ada agama yang sempurna, tidak sempurna agama seseorang bagi orang yang tidak memiliki muru'ah, harga diri. Tidak memiliki harga diri, agamanya tidak sempurna. Lah harga diri di sini yaitu tadi tidak menzalimi, tidak mengingkari, kemudian tidak berbohong. Lah ini orang yang punya harga diri. Ini berarti punya apa? Kesempurnaan dalam agama, al-hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari hati kita, dari kehidupan kita, keadaan kita sifat-sifat nifak, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.